sini saya akan mengedukasi kalian tentang pentingnya makanan, atau tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi di masa pandemi ini. Dan kita juga sedang berpuasa, dan saya juga akan mengajak kalian atau memberikan tips tentang bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang di masa pandemi ini. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan tentang sumber-sumber makanan yang memiliki gizi yang seimbang dan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh untuk mencegah penyakit COVID-19. Lalu yang terakhir saya akan menyampaikan dampak-dampak yang diakibatkan saat kita tidak memenuhi gizi. Jadi tubuh kita nih ada dampaknya. Jadi ketika kita kekurangan gizi atau makanan yang kita makan itu tidak baik, tidak sehat, maka akan ada dampaknya seperti itu. Baiklah, langsung saja. Oke, bulan Ramadan kali ini sangat berbeda dengan bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini kita terkena pandemi COVID-19 yang sedang menerpa di wilayah di daerah Indonesia. Jadi di tengah pandemi saat ini kita dituntut atau masyarakat Indonesia dituntut untuk menjaga kesehatan tubuh. Berpuasa di dalam masa pandemi 19 ini bukanlah menjadi halangan dalam menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Selama berpuasa, asupan makanan yang ideal adalah makanan bergizi seimbang, yaitu seimbang dalam kandungan karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah, serta konsumsi cukup air. Jadi penuhi gizi selama berpuasa di tengah pandemi COVID-19. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat, utamakan karbohidrat kompleks agar lebih mengenyangkan dalam waktu yang cukup lama. Contohnya itu nasi, kentang, mie, bihun, atau roti. Bahan makanan sumber protein dapat berasal dari hewan, yaitu ayam, ikan, telur, dan nabati itu tahu, tempe, kacang merah. Sumber serat pilihlah dari sayuran dan buah tinggi vitamin, mineral, dan antioksidan. Selama 1 bulan penuh, setiap muslim itu kan menjalankan puasa secara langsung dan akan merubah kebiasaan pola makan. Jadi yang biasanya kita makan itu pagi itu sarapan, siang itu makan siang atau lunch gitu kan, lalu yang terakhir itu makan malam. Jadi akan berubah kebiasaannya menjadi makan ketika sahur atau mendekat subuh, lalu makan ketika berbuka puasa. Itu kan sangat berubah kebiasaan sehari-hari dan sangat berpengaruh terhadap perubahan metabolisme tubuh. Gizi seimbang tidak harus mahal ya, tidak berlebihan, dan sumbernya mudah didapat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pengaturan pola makan saat berbuka dan sahur diperlukan karena tubuh memerlukan waktu 3-5 hari untuk beradaptasi dengan pengosongan lambung yang cukup panjang selama 13 jam. Seperti itu ya. Untuk beraktivitas, tubuh akan memanfaatkan cadangan energi yang ada berupa glikoligen yang tersimpan di otot dan hati serta lemak di bawah kulit. Jadi selama berpuasa itu asupan zat gizi yang berkurang sebanyak 20-30%. Saat berbuka puasa itu tidak disarankan untuk makan dan minum secara berlebihan, dan atau bisa dikatakan kita balas dendam karena kita dalam 1 harian full itu kan berpuasa atau tidak makan, tidak minum ya. Jadinya kita tidak dianjurkan atau kita tidak boleh balas dendam dengan makan sebanyak-banyaknya, itu tidak dianjurkan ya. Karena akan membebani kerja lambung yang sudah beristirahat selama puasa. Menu berbuka dapat berupa sirup, kurma, teh manis, kolak, dan jajanan yang mudah dicerna dalam jumlah kecil atau sekitar 10-15% dari total kebutuhan energi sehari. Setelah melaksanakan sholat maghrib atau sekitar 30 menit setelah makan,
awal berbuka dapat dilanjutkan dengan makan lengkap dengan jumlah 30-35% dari kebutuhan energi sehari. Sesudah sholat tarawih hingga menjelang tidur dapat mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna dan buah dengan asupan energi sekitar 15% dari kebutuhan energi per hari. Jadi selama berpuasa itu juga tubuh harus mendapatkan kebutuhan cairan yang cukup sekitar 8 gelas per hari. Cara minumnya sebaiknya dilakukan 2 gelas saat berbuka, dapat berupa kombinasi minuman manis. Setelah atau selama sholat tarawih dapat minum sebanyak 3 gelas air. Lalu saat bangun tidur untuk sahur dapat minum 1 gelas air dan 2 gelas menjelang imsak. Minum air di sini termasuk air putih, teh, kopi, susu, jus, buah, sirup, koktail, dan kuah sayur. Jadi jika ada obat rutin yang harus diminum sebaiknya dikonsumsi saat buka puasa, sebelum tidur dan sahur. Olahraga tetap harus dijalankan selama berpuasa ya. Sebaiknya dilakukan olahraga ringan selama 30 menit menjelang berbuka atau setelah sholat tarawih. Selanjutnya saya akan memberikan tips agar dapat menyesuaikan atau dapat mengkonsumsi makanan tuh yang bergizi, sehat dan seimbang. Yang pertama itu ada makanan dengan komposisi lengkap. Jadi dalam setiap sesi makan, usahakan separuh bagian piring makan berisi buah dan sayur-sayuran dan separuh piring lainnya berisi karbohidrat dan protein. Lalu yang tips kedua itu makan lebih banyak buah dan sayur. Jadi nutrisi dalam buah dan sayur segar lebih tinggi ketimbang produk olahan. Lalu yang tips yang ketiga itu ada batasi asupan lemak, gula, dan garam. Jadi banyak orang yang stres saat musim pandemi ini menggunakan makanan sebagai pelampiasan. Jadi akibatnya itu konsumsi lemak, gula, garam, dan kalori itu jadi tidak terkontrol. Jadi ada batasan konsumsi gula, garam, dan lemak harian menurut Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu gula 4 sendok makan atau 50 gram atau 200 kilokalori. Yang kedua itu garam 1 sendok teh atau 5 gram atau 2000 mg natrium. Lalu yang terakhir ada lemak 702 kilokalori atau 5 sendok makan atau 67 gram. Tips yang keempat itu ada penuhi kebutuhan cairan. Jadi usahakan untuk tidak mengkonsumsi minuman yang baik usahakan untuk tidak mengkonsumsi minuman yang banyak mengandung gula seperti soda, minuman dalam kemasan, dan minuman tinggi gula lainnya. Yang kelima, tips yang kelima itu ada jaga kebersihan makanan. Dalam menjaga kebersihan makanan itu kan harus higienis seperti itu ya, memisahkan makanan mentah dan matang. Jadi memasak makanan sampai matang sempurna. Jadi selain menjaga pola makanan bergizi dan seimbang itu juga kalian tuh harus praktikkan cara pencegahan penularan virus corona. Saya akan membahas tentang dampak yang diakibatkan ketika tidak mengkonsumsi makanan bergizi yang sehat dan seimbang. Yang pertama itu ada stunting. Stunting itu yaitu kondisi gagal pertumbuhan atau dalam tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Yang kedua itu obesitas, yaitu kondisi kelebihan berat badan karena adanya penumpukan lemak pada tubuh. Yang ketiga itu ada underweight, yaitu keadaan gizi kurang yang terjadi akibat kurangnya asupan zat gizi. Dan yang keempat itu ada wasting, yaitu suatu keadaan kekurangan gizi akut yang banyak terdapat di daerah dengan sosial ekonomi yang rendah, yang dapat disebabkan asupan nutrisi yang inadekuat dan adanya penyakit. Oke, sekian dari penjelasan atau penyampaian saya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf.
saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.